Kondangan ala India. Kalian pasti pernah dong makan di kondangan tapi ambil makannya sedikit karena malu diliatin banyak orang. Nah, lain halnya kalau kondangannya di India, guys. Bagi kalian yang doyan makan, kondangan di India adalah sesuatu hal yang istimewa. Hal itu karena porsi makan buat para tamunya yang dijual abis-abisan dong. Tuan rumah biasanya menyediakan daun pisang atau piring besar untuk menikmati hidangan yang disediakan. Bahkan ada juga yang menyediakan peramu saji yang bertugas menuangkan nasi ataupun lauk jika dirasa tamu masih lahap namun makanan di piring sudah hampir habis. Jadi mau tambah berapa kali pun tetap hayu dan dilayanin aja tuh, mantep banget kan? Dokter gigi jalanan. Street food atau makanan pinggir jalan sudah sewajarnya kita jumpai dimanapun kita berada kan guys. Tapi gimana jadinya kalau dokter gigi buka praktek di jalanan? Bukan dokter gigi sungguhan sih, lebih tepatnya tukang servis gigi kali ya. Berawal dari mahalnya biaya untuk perawatan gigi, banyak warga ekonomi bawah yang memilih untuk konsultasi dengan dokter gigi jalanan ini guys. Meski mereka tahu tempat praktik tidak higienis dan peralatan seadanya yang cenderung seperti peralatan tukang bangunan, namun ada saja orang yang datang untuk sekedar meratakan atau bahkan memasang ataupun cabut gigi. Satu set gigi palsu mereka jual dengan harga Rp800 atau setara Rp160.000. Sedangkan untuk satu butir gigi dijual dengan harga Rp50 atau sekitar Rp10.000 saja guys. Cukup murah sih, tapi kok ngeri ya liatnya. Desa tanpa daun pintu. Untuk sebuah rumah, keberadaan pintu adalah hal yang sangat vital, tak hanya karena faktor privasi, namun adanya pintu di setiap rumah adalah salah satu upaya untuk menjaga keamanan dari pencuri atau hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi faktanya, hal itu tak akan kalian jumpai di desa Sani Singnapur yang terletak di distrik Ahmednagar, negara bagian Maharashtra, India. Masyarakat desa Sani Singnapur saat ini masih memegang teguh tradisi mereka, di mana penduduk desa tidak memasang pintu pada bagian rumahnya. Hal ini karena kepercayaan masyarakat setempat, di mana Dewa Sani mengawasi rumah-rumah dan melindungi mereka dari segala bentuk kejahatan. Menurut legenda yang dipercaya oleh masyarakat di sana, ratusan tahun lalu terjadi hujan besar dan banjir melanda desa Sani Singnapur. Setelah hujan reda dan banjir surut, muncul lempengan batu hitam di tepi sungai. Suatu malam, kepala desa mendapat petunjuk untuk menjaga batu tersebut. Sejak saat itulah, penduduk desa menempatkan lempeng batu di sebuah lantai tak beratap di tengah desa. Mereka memutuskan untuk melepas pintu dan kunci karena percaya Dewa Sani akan melindungi mereka. Kalaupun ada orang yang mencuri, penduduk mempercayai kalau pelaku pencurian akan menerima akibat berupa nasib buruk selama 7,5 tahun yang disebut Sade Saati. Besar gaji polisi berdasar kumis. Bagi kalian yang pernah menonton film Bollywood, tentunya tidak asing lagi bila melihat polisi India rata-rata mempunyai kumis yang lebat. Menurut masyarakat di India, pria berkumis akan terlihat lebih tampan dan berwibawa. Maka dari itu, polisi berkumis di India akan lebih dihormati dan juga akan mendapatkan gaji yang lebih tinggi. Aturan ini berlaku untuk polisi yang bertugas di Madhya Pradesh, India. Polisi yang menumbuhkan kumis akan mendapat tambahan gaji di samping gaji pokok yang ia terima. Menurut Mayang Jain, kepala polisi di distrik Jabua, Madhya Pradesh, polisi yang memiliki kumis akan memancarkan aura yang berbeda. Ia juga menambahkan bahwa kumis dapat meningkatkan kepribadian para polisi. Selain mendapatkan aura khusus, polisi berkumis juga akan memunculkan energi yang lebih positif sehingga para warga akan lebih menaruh hormat pada mereka gitu guys. Tukang korek telinga. Untuk membersihkan telinga, yang bener sih ya pergi ke dokter THT, sudah pasti dan jelas kredibilitasnya kan. Namun karena biaya yang cukup mahal, mungkin menjadi alasan lahirnya pekerjaan yang menggelikan ini guys. Di India, tukang korek telinga ini setiap harinya berkeliling kota bermodalkan jarum besi, kapas, dan pinset untuk membersihkan kotoran di telinga kliennya. Mereka hanya mematok tarif antara Rp20-Rp50 atau sekitar Rp4.000 sampai Rp10.000 per orang untuk menggunakan jasanya.
Cara kerjanya sih terbilang cukup sederhana, yaitu pertama-tama dengan memijit area wajah dekat telinga, lalu memasukkan pinset atau jarum besi ke dalam telinga untuk mulai berburu kotoran. Setelah dapat, kotoran itu pun ditunjukkan ke klien dan ditempelin dong ke jempolnya, supaya tahu berapa banyak kotoran yang terkumpul. Langkah terakhir adalah membersihkan telinga dengan kapas ditambah pijatan kecil di area kepala. Nah, meski banyak yang beranggapan bahwa jasa ini berbahaya dan tidak steril, namun tetap saja banyak peminat dan menjadi daya tarik tersendiri loh guys.